Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozita dengan NIM 2203010035 kelas O1 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi strategi dan model pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian strategi pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai strategi perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ada dua hal yang perlu kita cermati dari pengertian di atas. Pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan. Dalam pembelajaran ini, berarti penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja, belum sampai pada tindakan. Yang kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Baik, tadi pengertian strategi pembelajaran. Sekarang ada beberapa jenis strategi pembelajaran di SMA. Jenis strategi yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry. Ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama, Heri Sukarman. Metode inquiry adalah cara penyampaian mata pelajaran yang banyak melibatkan siswa dalam proses mental dalam rangka penemuannya. Yang kedua, menurut Dakir, metode inquiry adalah metode mengajar yang memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan sendiri pemecahan permasalahan atas dasar pemikiran dan pengamatannya. Yang ketiga, Saiful Bahri Jamariah dan Aswan Zainal menyatakan bahwa pendekatan inquiry adalah pelajar mencari dan menemukan sendiri. Dalam pendekatan sistem pembelajaran ini, guru menyajikan bahan pelajaran tidak dalam bentuk yang final, tetapi peserta didik diberi peluang untuk mencari dan menemukan sendiri dengan teknik pendekatan pemecahan masalah. Baik, strategi yang kedua adalah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Dalam SPPKB, materi pembelajaran tidak disajikan begitu saja kepada peserta didik. Akan tetapi, peserta didik dibimbing untuk menemukan sendiri melalui proses dialog dengan memanfaatkan pengalaman peserta didik. Baik, strategi yang ketiga adalah strategi pembelajaran cooperative script. Metode cooperative script ini adalah metode sederhana yang dapat dipakai untuk mempraktikkan suatu keterampilan atau produksi dengan teman belajar. Cooperative script adalah suatu cara bekerja sama dalam membuat naskah tulisan tangan dengan pasangan dan bergantian secara lisan dalam mengumpulkan materi-materi yang dipelajari. Ada beberapa menurut para ahli yang saya ambil adalah menurut Huda, cooperative script adalah untuk membantu siswa berpikir secara sistematis dan berkonsentrasi pada mata pelajaran. Siswa juga dilatih untuk saling bekerja sama satu sama lain dalam suasana menyenangkan. Cooperative script juga memungkinkan siswa untuk menemukan ide-ide pokok dari gagasan besar. Baik, strategi yang keempat adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Ada dua menurut para ahli yang saya ambil. Yang pertama adalah Nana Suchetna, metode pemecahan masalah atau problem solving. Bukan hanya sekadar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir. Sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode-metode lain, dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. Menurut para ahli yang kedua yang saya ambil, menurut Nasution, menyatakan bahwa memecah masalah adalah metode pelajaran yang mengharuskan para siswa untuk menemukan jawabannya tanpa bantuan khusus. Dengan memecahkan masalah, para siswa menemukan aturan baru yang lebih tinggi tarafnya, sekalipun ia mungkin tidak dapat merumuskannya secara verbal. Baik, strategi yang kelima adalah strategi berbasis proyek. Project-based learning merupakan sebuah pembelajaran yang sudah banyak dikembangkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, project-based learning bermakna sebagai pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan untuk semacam meniru apa yang dilakukan para ilmuwan, dan hal itu sangat menarik dan menyenangkan jika dilakukan dengan baik. Menurut para ahli, melalui pembelajaran proyek, siswa dapat bebas melintas disiplin ilmu untuk memecahkan masalah dengan
memberikan kebebasan pada siswa untuk mengeksplorasi diri. Dengan demikian, siswa termotivasi untuk bereksplorasi ketika berada dalam pembelajaran yang membebaskan mereka tanpa ada banyak aturan yang kaku seperti ketika pembelajaran yang ada di dalam kelas. Baik, strategi yang terakhir adalah strategi pembelajaran kolaboratif. Konsep pembelajaran kolaboratif adalah suatu metode pembelajaran yang berpotensi untuk memenuhi tantangan itu dan dapat menawarkan sebuah cara penyelesaian tentang bagaimana berbagai masalah tersebut dapat dipecahkan dengan melibatkan keikutsertaan partisipasi terkait secara kolaboratif dalam suatu kelompok. Kelompok pembelajaran seperti ini melakukan pembelajaran secara kolaborasi sesuai dengan masing-masing kompetensinya melalui pola komunikasi dan pertukaran pemikiran, cara pandang dan hasil telaah.